Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariliana, saya dari Prodi PBSI semester 1 STKIP PGRI Metro. Di sini saya akan menjabarkan tentang kebudayaan nasional, yaitu wayang. Wayang aset budaya nasional sebagai refleksi kehidupan dengan kandungan nilai-nilai falsafah timur. Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambangan. Wayang terus berkembang dari zaman ke zaman. Juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, pemahaman filsafat, serta hiburan. Oleh karena itu, wayang dianggap memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa serta peradaban Indonesia. Diperkirakan wayang mulai dikenal dan berkembang di Nusantara sejak 1500 sebelum Masehi. Sebagai bagian ritual, nenek moyang kita percaya bahwa roh atau arwah orang yang meninggal tetap hidup dan bisa memberi pertolongan pada yang masih hidup. Karena itu, roh-roh tersebut lantas dipuja dengan sebutan wayang. Dengan sebutan hyang atau dahyang, yang diwujudkan dalam bentuk patung atau gambar. Dari sinilah asal-usul pertunjukan wayang, walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Dalam perkembangannya, fungsi wayang sebagai media untuk menghormati arwah nenek moyang juga mengalami perkembangan. Saat periode Hindu-Buddha di Indonesia, cerita Ramayana dan Mahabharata berkembang pesat dengan penambahan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yang berakulturasi dengan budaya masyarakat setempat. Kemudian, muncul pula cerita Panji yang berasal dari era kerajaan Kediri atau periode klasik di Jawa yang menceritakan tentang kepahlawanan dan cinta yang berpusat pada dua orang tokoh utamanya, yaitu Raden Inu Kertapati atau Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji atau Galuh Candrakirana. Cerita ini mempunyai banyak versi dan telah menyebar di beberapa tempat di Nusantara, termasuk diantaranya Jawa, Bali, Kalimantan, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Cerita dalam penampilan wayang tidak menutupi kemungkinan untuk menampilkan kisah-kisah lain di luar cerita-cerita klasik. Pada mula awal penyebaran Islam, wayang dijadikan media dakwah dengan penambahan tokoh-tokoh, pengembangan cerita, termasuk penyesuaian jalan cerita sehingga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan pada era yang lebih modern, wayang lantas digunakan sebagai media propaganda politik. Seiring perkembangan zaman, wayang tetap bertahan hidup dan terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh agama serta nilai-nilai budaya yang masuk dan berkembang di Indonesia. Proses akulturasi ini berlangsung sejak lama sehingga seni wayang memiliki daya tahan dan daya kembang yang tinggi. Peran dalang dalam perwayangan. Dalang berperan sebagai sutradara, pemimpin jalannya pertunjukan sekaligus memainkan seluruh gerak peraga tokoh wayang yang ditampilkan. Selama pertunjukan, dalang dibantu oleh juru kawih yang berperan sebagai vokalis untuk mengiringi pertunjukan wayang. Selain itu, dalang secara khusus dibantu oleh seorang asisten yang bernama Condoli. Ia bertugas sebagai pembantu dalam membawa dan mengambil wayang-wayang yang dibutuhkan dan menyimpannya sehingga perubahan tokoh yang dimainkan dalam setiap adegan berjalan lancar. Kemudian Hari Wayang Nasional. Melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 30 tahun 2018 tertanggal 17 Desember 2018, pemerintah telah menetapkan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang Nasional atau yang disingkat HWN. Dan yang terakhir yaitu penyebaran wayang. Tidak kurang dari 100 jenis wayang tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Wayang kulit purwa berkembang pusat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Wayang golek Sunda berkembang di Jawa Barat, wayang kulit Parwa di Bali. Selain itu, wayang juga berkembang di Nusa Tenggara Barat dengan sebutan wayang Sasak. Lalu ada wayang Banjar di Kalimantan Selatan, wayang Palembang di Sumatera Selatan. Saya rasa itu sudah cukup
penjabaran tentang wayang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.